Subhanahu wa ta'ala, kita dikumpulkan, dipertemukan di tempat semulia-mulianya tempat, yaitu Baitullah. Sekaligus kita berada di dalam majelis semulia-mulianya majelis ilmu. Bahkan kita juga berada di salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dari hamba-hambanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita, pertemuan kita pada siang hari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan taufik, ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sebelumnya mungkin minta maaf agak sedikit terlambat karena situasi kondisi selain juga cukup jauh tinggalnya atau ditempatkan cukup jauh di salah satu tempat namanya Almanis, daerahnya kurang paham juga. Yang kedua, waktunya yang juga cukup mepet. Semalam sampai jam 2 lebih, jam 3 ditinggal, jam 4 dijemput. Tadi jam 7.30 baru diantar, jam 9 dijemput lagi. Subhanallah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan, kemampuan, kesabaran, ketabahan buat kita semua. Karena di dalam dakwah, di dalam talabul ilm, dipastikan perlu ada kesabaran, perlu ada ketabahan, serta juga selalu berserah penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, rahimani rahimakumullah. Materi yang insyaallah akan kami coba sampaikan sebenarnya tidak terlalu jauh sebenarnya. Mudah-mudahan nanti kami juga coba kolaborasi, kami coba gabungkan dengan materi yang diusulkan oleh panitia. Kemarin ada sedikit mungkin cross check, tapi belum ada keputusan berikutnya tentang fenomena Islam Nusantara atau fenomena Islam di Nusantara. Itu yang kemarin sedikit kami cross check. Akhirnya terakhir kami dapat informasi yang penting materinya tentang Islam. Materinya tentang Islam. Ala kulli hal, mudah-mudahan insyaallah pertemuan kita, kumpulnya kita pada siang hari ini, kita bisa mendapatkan manfaat insyaallah di dalam talabul ilm. Yang pasti kumpulnya kita, melangkahnya kita ke majelis ini tentunya tidak akan sia-sia. Setiap langkah, setiap usaha, upaya yang kita lakukan semuanya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi keberadaan kita di dalam majelis ilmu menjadi salah satu sebab yang dikatakan di dalam salah satu hadis yang akan mengantarkan mereka yang melangkah menuju ke majelis ilmu, akan mengantarkan mereka, memudahkan mereka, membukakan jalan bagi mereka ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, rahimani rahimakumullah. Materinya atau mungkin materi yang akan kita kaji bersama yaitu tentang why Islam. Mengapa saya beragama Islam? Mengapa saya beragama Islam? Pertanyaan dan sekaligus mungkin nanti
bentuknya ada motivasi, mungkin juga introspeksi. Apa kira-kira jawabannya? Ada yang sedikit ngasih bocoran? Apa jawabannya? Mengapa saya beragama Islam? Mengapa saya beragama Islam? Coba ada yang menjawab, bisa? Satu saja. Apa kira-kira? Jawabannya banyak, sebenarnya panjang. Mengapa saya beragama Islam? Apa motivasinya? Apa dasar-dasarnya? Apa yang menggerakkan? Mengapa kita memilih Islam sebagai agama? Naam? Islam sebagai agama yang sempurna. Ahsan, jazakallah khair. Bagus. Itu salah satu daripada jawabannya. Walaupun jawabannya paling tidak sekaligus nanti mereka-mereka yang bisa menjawab, mereka-mereka yang bisa memahami tentang jawabannya akan menentukan sekaligus kualitas daripada Islam mereka, sekaligus akan menentukan kualitas daripada Islam mereka. Karena tentunya akan berbeda. Mereka-mereka yang belajar, mereka yang mengkaji, mereka yang hadir di kajian ilmu, dan mereka yang juga merenung tentang mengapa saya ini memilih Islam sebagai agama. Tentunya akan berbeda dengan mereka-mereka yang ketika ditanya, ketika mereka berada dalam Islam, kenapa Anda memilih Islam sebagai agama? Katanya orang condet bilang, saya mau udah dari sononya Islam. Tentunya jawaban yang seperti ini tidak akan memberikan kualitas apa-apa perubahan terhadap Islam seseorang. Karena dengan jawaban yang tepat dan benar dipastikan akan memberikan kualitas yang berbeda terhadap individu muslim. Karena dia mengenal, memahami tentang Islam, sekaligus dia juga memahami tentang diri dia, motivasinya memilih Islam karena apa? Mudah-mudahan juga nanti kami akan sedikit kaitkan dengan materi yang atau judul tema yang disampaikan, yang diusulkan. Karena nanti akan ada kaitannya, ada sangkut pautnya dengan Islam yang sebenarnya yang menjadi motivasi dasar dengan Islam yang tadi, yaitu mungkin kalau boleh dinamakan Islam tradisional, Islam klasik, atau mungkin juga Islam yang fanatik, yang tidak kembali kepada Islam itu sendiri. Fanatik kepada kultur. Akhirnya timbullah Islam-Islam yang baru, dengan Islam yang modifikasi, Islam yang dibatasi oleh teritorial, Islam yang diberikan pembatasan di dalam namanya. Karena ini sudah jelas-jelas keluar, tidak benar dengan Islam yang sebenarnya yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang tidak mengenal batas. Al-Islam kafah, Al-Islam universal, Islam komprehensif yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang tidak dibatasi oleh daerah, tempat, kultur, budaya. Dan Islam tidak perlu untuk sampai didiskriminasi, difilter lagi, disaring lagi. Yang sebalik, yang sebenarnya adalah Islamlah yang menjadi filter, bukan kultur dan budaya. Islam yang harus menjadi pemisah, pemilah mana yang benar, mana yang hak, mana yang harus ditinggalkan, dan mana yang harus ditegakkan dan dijalankan. Mengapa saya beragama Islam? Yang pertama, apa sih Islam itu? Apa Islam itu? Tentunya mayoritas yang hadir insya Allah adalah talabatul ilm,
Insya Allah semuanya sudah hadir, sudah ikut kajian. Apa Islam itu apa? Ma ma'nal Islam? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Fadhal akhi. Ahsan, jazakallah khair. Ada yang lain menjawab? Ma ma'nal Islam? As-salama yuslim. Islam berartikan al-istislam, al-inqiyad, wal khudu, yaitu dengan berserah penuh, dengan tunduk patuh. Ini makna Islam secara bahasa tentunya, secara bahasa. Al-inqiyad, al-istislam bimakna al-inqiyad wal khudu'. Karena Islam kadang-kadang disanding dengan al-iman. Ketika di dalam satu kesatuan, Islam dan iman memiliki makna yang satu. Tapi ketika dipisah, masing-masing berdiri di dalam maknanya sendiri. Dan ini sebenarnya bukan materi baru. Insya Allah di setiap materi akidah, tauhid pasti sudah disampaikan. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, rahimani rahimakumullah. Mengapa saya memilih Islam sebagai agama? Mengapa saya beragama Islam? Yang pertama, jawabannya, Islam adalah agama yang hak. Islam adalah satu-satunya agama yang hak, yang benar, yang tidak ada sedikit pun keraguan, yang murni, yang sumbernya jelas, datangnya dari wahyu, dan Allah langsung yang memberikan pertegasan, penjelasan, memberikan stempel tentang kebenaran daripada Islam sebagai satu-satunya agama yang hak, yang benar. Inna dina indallahi al-Islam. Ini motivasi yang pertama. Ini motivasi yang pertama yang menjadikan kita memilih Islam sebagai agama, sehingga kita beragama Islam, yaitu karena agama Islam adalah agama yang hak, agama yang benar, satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan di dalam ayat yang lain, mereka yang memeluk selain agama Islam, memeluk selain agama Islam, tentunya tidak akan diterima, tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini termasuk salah satu ayat yang pernah dimanipulasi, pernah dihapus sebagian daripada ayat ini ketika di zaman penjajahan dulu oleh salah seorang orientalis yang Al-Qur'annya pada waktu itu sempat tersebar, padahal dipotongnya, dihapusnya hanya sedikit sekali, tetapi memberikan makna yang sangat fundamental berbeda dengan asalnya. Yang dihapus adalah kata sambung, bukan kalimat seutuhnya, sehingga mengeluarkan daripada makna yang sangat krusial, fundamental, menuju kepada makna yang keluar daripada aslinya.
Allah Ta'ala berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Barang siapa yang yabtaghi, yaitu memeluk, memilih masuk di dalam agama ghairal Islam, selain Islam, dinan sebagai agama, fala yuqbala min. Kalimat selain yang ada di dalam ayat tadi dihapus. Wa may yabtaghi al-islama dinan fala yuqbala min. Barang siapa yang memeluk masuk di dalam ajaran Islam, tidak akan diterima oleh Allah. Kalimat selainnya dihapus. Karena ini ayat yang kedua atau yang ayat yang lain yang menjelaskan tentang kebenaran daripada agama Islam dan satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama tadi innad dina indallahil Islam, yang kedua wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Ini motivasi dasar yang pertama yang menjadi sebab seorang muslim dan hendaknya bisa benar-benar memahaminya, setiap muslim, tentang motivasi dia masuk di dalam ajaran Islam, masuk di dalam agama Islam, yaitu dengan beberapa motivasi. Yang pertama, karena Islam adalah agama yang benar, yang hak, satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga ketika kita coba lebih perluas kembali, Islam yang mana? Yang hak, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas Islam yang sumbernya wahyu. Islam yang sumbernya wahyu, yang dijelaskan di dalam ayat yang lain, bagi setiap pemeluk Islam, mereka yang berada di dalam Islam, agar masuk di dalam Islam yang sumbernya wahyu ini, yang punya kode etik, salah satunya adalah kafah, universal, sempurna, dan seterusnya daripada kode etik yang ada di dalam agama Islam atau karakteristik yang ada di dalam agama Islam. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah di dalam agama Islam yang kafah. Ini agama Islam yang sumbernya wahyu, yang kafah, yang universal. Islam yang sumbernya datangnya dari Allah dan Rasulnya. Islam yang sumbernya datangnya dari Allah dan Rasulnya. Berarti walaupun di sana, di luar sana, di permukaan, di mana saja ada yang mengatasnamakan Islam atau ada Islam, tetapi kita harus lebih teliti, hati-hati. Islam yang mana dulu? Islam yang mana dulu? Apalagi dengan fenomena-fenomena yang baru. Yang dulu ada istilah yang juga sebenarnya ingin merancukan Islam itu sendiri, yang mereka beri nama Islam yang satu. Islam yang satu. Pernah mendengar? Islam yang satu. Mereka punya media dan mereka juga banyak pengikutnya, dan mereka juga menggabungkan daripada semua yang ada, semua yang sifatnya baik, semua yang kembali kepada dasar-dasar, walaupun dasarnya tidak benar, baik itu dasarnya lemah ataupun apapun bentuknya, semuanya diterima dan digabungkan di dalam Islam yang satu ini, yaitu dengan mengatasnamakan Islam di dalam persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Ini sudah lama sebenarnya.
Dan ini termasuk salah satu daripada menu, salah satu bentuk semacam daya tarik yang dibawa oleh mereka-mereka yang mengatasnamakan Islam, padahal sama sekali daripada ajarannya keluar daripada Islam. Ada yang tahu siapa mereka? Mungkin sedikit sekali yang paham atau yang tahu, karena mereka sangat cantik, sangat dahsyat di dalam mengemasnya. Mereka sangat bagaimana menutupi daripada keaslian daripada ajaran mereka. Tapi mereka pun juga mengangkatnya dengan nama Islam yang satu. Walaupun mereka juga berdalih dengan Al-Quran, bahkan juga dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dibalik itu semua nampaknya wallahu a'lam, dan itu sudah sangat kelihatan, lebih jelas lagi sekarang nampak mereka membawa misi. Mereka ada target dengan mengangkat Islam yang satu ini. Karena hampir semua, setiap para penanya di media-media mereka, tidak ada dari para narasumber mereka, khususnya narasumber utama mereka, mengatakan bahwasanya dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu dikatakan salah. Tidak. Selalu dikatakan, oh itu baik, oh itu benar, oh kalau begitu begini, dan seterusnya. Sehingga mereka mengakomodir, mereka menerima semua yang ada dengan tadi, yaitu dengan dasar-dasar Islam yang satu, dengan untuk tujuan mutunya yaitu persaudaraan Islamiyah, ukhuwah Islamiyah. Yang kami tangkap, yang kami pahami daripada misi ini, bahkan ada beberapa daripada tokoh-tokoh mereka afiliasinya adalah ke salah satu ajaran, bahkan agama tersendiri, yaitu agama Syiah atau Rafidhah. Syiah atau Rafidhah, mereka selalu mengangkat seperti ini. Ini di awal-awal ketika mereka agar bagaimana bisa diterima di masyarakat dengan membawa mutu seperti ini, yaitu mutu persatuan, persaudaraan Islamiyah, dengan membawa yaitu misi Islam yang satu. Islam yang satu. Dan ini mungkin tidak semuanya bisa menangkapnya, mendeteksinya. Karena kadang-kadang mereka tidak vulgar, mereka tidak terang-terangan, karena mereka masih berada di balik layar. Ketika sekarang timbulnya ada fenomena Islam yang baru, yang luar biasa dahsyat, yang sudah tidak pakai di balik layar lagi terang-terangan, dengan segala macam bentuk karakternya dan juga kode etiknya, serta beberapa bentuk tata caranya yang sudah jelas-jelas keluar daripada jalur garis Islam yang sebenarnya. Mereka ikut gabung bersama fenomena yang baru ini, yaitu dengan mengatasnamakan Islam Nusantara. Islam Nusantara. Bahkan mereka berkolaborasi, khususnya kemarin di dalam salah satu acara yang besar, yang sakral, yang menurut mereka adalah menjadi salah satu daripada acara yang ada di dalam agama Islam. Mereka bersatu, mereka kolaborasi antara yaitu Islam yang satu dengan Islam Nusantara, dengan membuat Asyura, yaitu Asyura versi Nusantara. Karena semua Islam ini tidak lain dan tidak bukan tujuannya hanya satu,
yaitu ingin mendiskriminasi Islam yang murni, ingin merancukan pemahaman yang ada di masyarakat, dan juga untuk mengurangi daripada militansi umat Islam yang sekarang sebenarnya tentang Islam, tentang sunnah sudah tidak bisa dibendung lagi, sangat kuat, arusnya sangat dahsyat, di mana-mana tumbuh subur Islam dan sunnah, yaitu Islam yang benar, Islam yang sumbernya wahyu, sunnah yaitu mereka yang komitmen terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini klarifikasi tentang Islam tadi. Islam yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, Islam yang benar, Islam yang hak, dengan Islam yang ada di masyarakat sekarang, yang ada di permukaan, baik yang baru muncul ataupun yang sudah ada lebih awal, karena pada dasarnya setiap yang punya tujuan, punya target untuk mendiskriminasi, mengkontaminasi dan seterusnya terhadap Islam yang murni, siapapun mereka, dari manapun asal usulnya, apapun metode cara mereka, mereka semuanya akan bersatu. Sebagaimana agama-agama di luar agama Islam, millatul kufri wahidah. Agama-agama yang di luar daripada agama Islam, mereka pasti akan bersatu. Pasti mereka akan bersatu. Bahkan mereka diistilahkan ramauna ala qausin wahid. Mereka mengarahkan anak panahnya, ada yang menjadi busur dan juga siap menjadi anak panahnya untuk Islam menjadi sasaran. Itu gambaran tentang antara Islam yang murni dengan fenomena Islam yang ada. Karena di dalam agama yang hak, yang benar, kita harus punya kriterianya, punya dasar-dasarnya. Kita bisa memilih mana Islam yang hak, mana yang hanya sekedar mengatasnamakan Islam, yang mengatasnamakan Islam. Berarti sumber daripada agama yang hak, yang benar adalah yang sumbernya wahyu, qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apa motivasi seseorang memilih Islam sebagai agama? Tentunya pasti punya motivasi, punya target-target dan tujuan, punya alasan, punya dasar-dasar sehingga dia memilih Islam sebagai agama. Yang kedua, tentunya karena Islam adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai agama yang terakhir, agama yang penutup, risalah yang terakhir. Berarti agama Islam datang dengan kesempurnaan. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Agama yang sempurna. Karena Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup dari para nabi dan rasul. Walaupun beliau sebagai rasul, dan biasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul akan datang setelahnya nabi. Dan ini juga berjalan kepada yang sebelumnya, generasi-generasi al-anbiya war rusul yang sebelumnya seperti itu. Tapi ketika sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sekaligus sebagai penutup dari para nabi dan rasul. Sekaligus risalahnya, agamanya, syariatnya adalah juga penutup dan juga penghapus daripada agama syariat, daripada syariat agama-agama yang sebelumnya. Karena di dalam perbedaan antara nabi dengan rasul, kadang-kadang masih ada yang banyak
memahaminya kurang sempurna. Dianggapnya bahwasanya Nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah dan hanya untuk dirinya. Berbeda dengan Rasul, yaitu mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya dan juga untuk umatnya. Ini definisi yang mungkin ada beberapa catatan dan yang dipastikan tidak sempurna. Tidak sempurna. Karena di dalam definisi Nabi dan Rasul sebenarnya tidak jauh berbeda. Hanya perbedaan yang prinsip adalah di dalam bagaimana seorang Nabi yaitu dengan seorang Rasul di dalam menjalankan tugasnya. Yang lebih mendasar perbedaannya di dalam menjalankan tugasnya. Dan yang kedua yaitu tentang yang Allah Ta'ala berikan kepadanya sebagai bentuk legitimasi. Berbeda antara Nabi dan Rasul, atau dengan nama lain mu'jizat. Berbeda dengan Nabi dan Rasul. Kalau kita coba lihat bagaimana perjalanan pergantian dari mulai yang pertama, walaupun mungkin secara global, yaitu dari Nabi Daud alaihissalam, beliau Nabi sekaligus Rasul. Apa buktinya kerasulannya? Allah Ta'ala turunkan kepadanya kitab, yaitu Zabur. Ini bukti kerasulan. Kalau Nabi sudah pasti, sudah pasti, karena beliau menyampaikan risalah, mengajak umat dengan mengajak kepada semua para Nabi dan Rasul, ani'budullaha wajtanibut taghut, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada ajaran Islam, mengajak kepada satu misi, yaitu hanya mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua para nabi dan rasul, walaupun mungkin di dalam syariatnya yang berbeda, di dalam syariatnya yang berbeda. Sehingga Nabi Daud alaihissalam termasuk juga beliau rasul, Allah Ta'ala berikan kitab kepadanya. Beliau mengajak umatnya yaitu kepada tauhid, kepada agama Islam. Setelah Nabi Daud alaihissalam kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diutuslah putranya. Siapa putranya? Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau di dalam riwayat dijelaskan bukan seorang rasul, hanya seorang nabi. Karena beliau tidak diberikan kitab baru oleh Allah, beliau juga tidak diutus dengan ajaran yang baru, tapi beliau melanjutkan risalah, syariat, ajaran, agama yang dibawa oleh Nabi Daud alaihissalam. Di sini lebih jelas, lebih konkret perbedaan antara rasul dengan nabi. Setelah Nabi Sulaiman alaihissalam kembali kepada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengutus selanjutnya yaitu Nabi Musa alaihissalam. Di dalam durasi waktu yang tidak beruntun seperti itu, ada durasi lain waktunya, tapi singkatnya seperti itu, zamannya seperti itu, rangkaiannya. Diutuslah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa adalah sebagai rasul, sebagai rasul, sehingga Allah Ta'ala turunkan kepadanya Taurat, mengajak umat kepada agama Islam, tauhid, dengan syariat yang berbeda dengan syariatnya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, sekaligus dengan diutusnya Rasul baru, diturunkannya kitab baru, menghapus daripada seluruh ajaran Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Mungkin dengan risalahnya yang sama, yaitu risalah agama Islam, dan misinya sama satu, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi syariatnya berbeda dengan syariat daripada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah Nabi Musa alaihissalam kembali ke sisi Allah Ta'ala, dilanjutkan oleh adiknya yaitu Harun alaihissalam. Harun sebagai nabi,
Beliau tidak sebagai Rasul karena Allah tidak turunkan kepadanya kitab, tidak diturunkan kepadanya risalah baru, melanjutkan daripada risalahnya Nabi Musa alaihissalam. Setelah Nabi Harun, datanglah Nabi Isa alaihissalam. Beliau sebagai Nabi dan Rasul. Allah Ta'ala turunkan kepadanya kitab Al-Injil. Setiap daripada zaman para Nabi tersebut, dengan datangnya Rasul baru menghapus yang sebelumnya. Setiap mereka yang hidup di zamannya Nabi yang baru, mereka sampai seperti zamannya Nabi Musa, orang-orang yang hidup sampai zamannya Nabi Isa wajib ikut kepada ajaran Nabi Isa alaihissalam. Sampai pada akhirnya Allah Ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam sebagai Rasul yang terakhir dan juga sebagai Nabi yang terakhir, dengan diutusnya kepadanya sekaligus sebagai mukjizat, yaitu Al-Quranul Karim. Bukan hanya sekedar menghapus, tetapi sekaligus menyempurnakan dari seluruh syariat-syariat yang sebelumnya. Ajaran apapun yang datang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam disempurnakan dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena satu-satunya nabi yang informasi akan kedatangannya diinformasikan di semua kitab sebelumnya. Akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini termasuk kelebihan keutamaan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun mereka orang-orang Yahudi, Bani Israel secara umum kesemuanya menunggu-nunggu akan kedatangan Nabi dan Rasul yang terakhir ini, mereka menanti-nanti kedatangannya dan mereka punya komitmen awalnya untuk ikut bersama masuk di dalam ajaran Nabi Muhammad. Tapi ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah daripada kaum selain kaum mereka, merekalah awwalu kafirum bih, merekalah orang-orang yang pertama kali mengkafirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Padahal awalnya mereka komitmen, siap untuk membantu, mendukung dan seterusnya. Tapi karena berbeda, bukan daripada bangsa mereka, Nabi Muhammad diutus daripada bangsa Arab, merekalah yang pertama kali daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kafir, ingkar, menolak daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dengan kelebihan-kelebihan yang lain yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu kesempurnaan agama yang dibawa oleh beliau yang tidak ada di dalam ajaran-ajaran yang sebelumnya. Dan ini termasuk porsi yang terbesar yang kita selaku umatnya memilih menjadi sebab motivasi kita beragama Islam. Karena agama Islam adalah agama yang sempurna dari seluruh ajaran agama-agama yang sebelumnya. Sekaligus kesempurnaan ini juga menunjukkan dari ajaran Rasul tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang kurang sedikit pun, tidak ada yang terlupakan, dan juga tidak ada yang tersampaikan. Semuanya utuh, sempurna disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada generasi berikutnya, yaitu murid-muridnya, generasinya, kader-kadernya, umat pilihan, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum. Bahkan Allah Ta'ala langsung memberikan legitimasi tentang kesempurnaan daripada agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-yauma ya Muhammad, hari ini ya Muhammad, pada hari di mana berkumpulnya manusia yang jumlah tidak sedikit, Allah turunkan ayat tersebut, al-yauma akmaltu lakum, hari ini aku sempurnakan bagimu ya Muhammad, untukmu ya Muhammad, dinakum, agamamu. Kesempurnaan agama selain prakteknya juga Nabi menyampaikannya dengan sempurna. Kesempurnaan ini langsung mendapatkan stempel dari Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Subhanallah.
Apa mereka nggak baca dengan ayat ini? Apa ayat ini nggak sampai kepada mereka? Sehingga mereka meragukan kesempurnaan Islam, sehingga mereka semena-mena memodifikasi, ikut andil di dalam merubah, bahkan sampai kepada bahasa yang ekstrim, ngacak-ngacak agama Islam. Subhanallah. Apa tidak sampai ayat ini kepada mereka? Al-yawma akmaltu lakum dinakum ya Muhammad. Subhanallah. Allah, kalamullah yang pastinya benar. Konsekuensinya ketika mereka meragukan daripada kesempurnaan agama ini, subhanallah, berarti mereka siap masuk di dalam salah satu ancaman Allah, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Hati-hati, peringatan keras datang dari Allah. Mereka yang tidak tunduk, mereka yang meragukan, bahkan sampai mereka benar-benar dengan praktek yang mereka lakukan adalah kontradiksi dengan apa yang Allah sudah jelaskan tentang kesempurnaan agama Islam. Karena faktanya, realitanya, Allahu Akbar, luar biasa, banyak sekali. Ini bahkan bukan hanya, mohon maaf, kami harus terus terang, bukan hanya sekedar mengaku Islam. Bahkan mereka mengeklaim ahli sunnah, tapi kontradiksi dengan sunnah yang mereka lakukan. Real. Tidak akan cukup waktu, kita akan beberkan, kita akan buka berapa banyak kontradiksi yang mereka klaim ternyata bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan sunnah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi bukan hanya Islam saja, malah mereka sudah kepada lingkup yang lebih sangat krusial atau lingkup yang sudah sangat mendalam. Mengaku ahli sunnah tapi tidak sesuai ajarannya dengan sunnah. Bahkan yang sangat menyedihkan, Allahu Akbar, mereka tidak suka kepada sunnah, bahkan mereka membenci sunnah. Bahkan sedikit demi sedikit mereka memusuhi yang sebenarnya mereka adalah musuhin sunnah, memusuhin ajaran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Pasti semua dari Anda kenal orangnya, nggak jauh-jauh dari sini, nggak perlu saya sebutkan orangnya, karena sudah sangat populer, sudah sangat kenal kebenciannya terhadap sunnah. Bahkan yang jelas-jelas dilakukan oleh Nabi dianggap sebagai perbuatan kebodohan. Na'udzubillah. Jelas perkara sunnah, perkara yang tidak bisa dipungkirin. Semua ulama mengatakan sunnah, walaupun di dalam praktiknya ada yang porsinya berbeda. Tapi sayang tonggomu mas, ya Allah. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Dengan jelas-jelas bukan oknumnya, tapi ketika kembali kepada oknum yang disalahkan wajar. Tapi ketika sunnahnya yang disalahkan, pasti akan bertentangan, akan nanti berhadapan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena beliau melakukannya, beliau juga berjenggot sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sunnah yang tidak bisa ditutupin, hakiki, real, nyata. Tapi ketika orangnya yang disalahkan, kita-kitanya yang berjenggot masih ada yang tidak benar akhlaknya, wajar, manusia. Tapi ketika jenggotnya, ketika amal sunnahnya, ketika syariatnya yang dikoreksi, disalahkan, na'udzubillah. Apakah masih layak dianggap sebagai umat Muhammad ketika Nabi sendiri, nabinya dianggap bodoh? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwata illa billah. Fakta, realita yang ada, mereka bukan hanya mengaku orang Islam, tapi mereka mengaku, klaim dirinya ahli sunnah dan paling benar, yang lain salah dan sesat. Na'udzubillah.
Ini kondisi fenomena, termasuk juga fenomena Islam di Nusantara. Fenomena Islam yang ada di sekitar kita. Padahal agama Islam sudah sempurna. Agama Islam, agama yang sempurna, dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kembali kepada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang sempurna, yang sudah tidak ada sedikit pun kekurangan di dalamnya. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam menjelaskan, tidak ada sedikit pun, ma baqiya alayya syai'un, tidak ada sedikit pun yang tertinggal dariku yang tidak aku sampaikan kepada kamu sekalian, yang akan mengantarkan kamu ke surga dan menyelamatkan kamu dari api neraka. Tidak ada. Ini riwayat sahihah, Nabi yang mengatakannya. Jadi ketika ada mereka-mereka yang mengeklaim, mengaku dirinya adalah ahlus sunnah, yang ahlus sunnah ini secara makna jelas adalah mereka-mereka yang komitmen di dalam sunnah Nabi, yang berjalan di dalam sunnah Nabi, yang berjalan mengikuti generasi orang-orang yang mendapatkan gelar generasi mulia, umat yang paling baik, yang mereka dipastikan adalah sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi mereka jauh daripada jalur yang tersebut. Ini juga termasuk fenomena yang cukup sedih sekali, memprihatinkan. Salah satu contoh bukti yang lain, salah satunya tadi pagi kami juga bahas di masjid, Masjid Pertamina, tentang bagaimana seseorang di dalam mengekspresikan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, mengekspresikan cinta kepada Nabi, tapi di dalam jalur dan caranya tidak tepat. Jalur dan caranya tidak tepat, sehingga berdampak di dalam apa yang mereka ekspresikan tidak akan tepat dan tidak akan sampai kepada tujuan. Padahal di dalam mengekspresikan cinta, apalagi cinta itu sendiri adalah ibadah, dan kita ketahui yang namanya ibadah tidak bisa di sana ada sedikit pun campur tangan manusia, sedikit pun campur tangan yang namanya perasaan, akal, apalagi kultur, apalagi turun-temurun dan seterusnya. Murni yang namanya ibadah ada hak ciptanya. Ibadah ada hak ciptanya yang dibatasi oleh undang-undang. Seorang penulis setiap mencetak dengan bukunya pasti akan dilampirkan di halaman pertama atau yang sebelah kiri. Di sana undang-undang hak cipta dilarang siapa saja, jangankan merubah kalimat, merubah posisi daripada tempat koma saja dengan titik yang akan berdampak kepada perubahan makna yang diinginkan oleh penulis, akan berdampak berhadapan dengan undang-undang hak cipta. Ini hukum dunia, karya tulis manusia, sekedar buku tulisan. Bagaimana dengan hak cipta Allah? Bagaimana dengan hak cipta yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang sudah jelas-jelas dikatakan sempurna, dijelaskan oleh Allah sempurna, dan Nabi juga sudah berikrar dirinya tentang kesempurnaan agama Islam, tidak ada yang tersisa. Lalu datang generasi-generasi atau mereka-mereka yang mengatakan daripada umat Muhammad, bahkan daripada golongan juga Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, merubah di sana, merubah di sini, nambah di sana, nambah di sini. Subhanallah. Bagaimana konsekuensinya? Urusan dunia saja berhadapan dengan undang-undang. Bagaimana dengan hak cipta yang datang dari Allah, ketentuan yang datang dari Allah, ketentuan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Pastinya mereka siap nanti berhadapan sidang di mahkamah Allah.
dengan apa yang sudah mereka klaim bahwasanya itu adalah baik, itu bagus, ini kan sedikit begini, ini kan begini dan seterusnya. Subhanallah. Karena ini kembali kepada bagaimana mereka beragama. Apa motivasi mereka beragama Islam? Berarti motivasinya mereka tidak meyakini tentang kesempurnaan Islam. Karena dipastikan motivasi mereka ada unsur-unsur lain, ada motivasi-motivasi yang lain, sehingga mereka tidak memahami seutuhnya tentang Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Panitia sampai jam berapa? Ini ada 10 item. Ini baru 2. Mau dilanjutin 10 semuanya? Minimal Isya. Kesempurnaan dengan Islam insya Allah sudah cukup jelas dan sudah tidak ada nego-nego lagi. Sudah tidak ada nego-nego lagi. Kita masuk kepada yang ketiga. Motivasi seorang muslim memilih Islam sebagai agama. Mengapa saya memilih Islam sebagai agama? Karena agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, "Wa ma arsalnaka ya Muhammad illa rahmatan lil alamin." Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam kecuali untuk membawa rahmat untuk alam semesta. Baik beliau selaku pribadi membawa rahmat bagi umat, dan juga agama risalah yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah agama Islam yang rahmatan lil alamin. Karena jelas agama Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang. Agama yang mengajarkan kasih sayang. Satu-satunya bukti yang dicatat di dalam sejarah dan sampai hari ini diketahui oleh siapa saja, bagaimana Islam itu masuk ke Indonesia, tidak ada satu tetes darah. Islam masuk ke Indonesia dengan kelembutan, dengan akhlak, dengan bagaimana pendekatan ke masyarakat dan seterusnya. Subhanallah. Ini membuktikan Islam adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Mohon maaf, kita jangan kembali kepada sejarah-sejarah yang sebelumnya, yang juga memodifikasi daripada mereka-mereka yang membawa Islam ke Indonesia. Itu semuanya masih perlu dipertanyakan. Kembalilah kepada sumber yang benar, kembalilah kepada fakta yang terbukti baru. Ada salah satu ustadz yang beliau memang konsen, beliau sangat kapabilitas di dalam hal ini. Mudah-mudahan pernah diundang insya Allah, pernah menjelaskan di sini, karena ini tempat yang layak untuk menjelaskan tentang fakta realita mereka-mereka yang membawa Islam yang masuk ke Indonesia, yang jauh berbeda dengan yang selama ini kita dengar tentang faktanya. Karena ini juga perlu kita ketahui. Karena mereka dipastikan ketika kembali kepada fakta yang real, yang sebenarnya, Islam yang dibawa, yang masuk ke Indonesia, subhanallah,
sejalan dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena dipastikan ketika Islam ini dibawa kembali kepada tuntunan yang menerima agama itu sendiri, Islam ini akan sampai diterima dengan tanpa ada tantangan dan rintangan secara umum. Walaupun sunnatullah di dalam yang namanya kebenaran pasti ada yang namanya tantangan dan rintangan, itu sudah otomatis. Tetapi paling tidak, subhanallah, respon yang besar yang didapat di masyarakat ketika mereka kembali kepada tuntunan sunnah di dalam membawa agama, membawa dakwah risalah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, responnya akan berbeda. Responnya akan berbeda ketika di dalam menyampaikan risalah agama ini dengan tata cara modifikasi ataupun dengan cara-cara yang tidak sejalan dengan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena manhajan nubuwah, karena sistem yang dibawa oleh para nabi dan rasul, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, salah satu daripada bentuk kesempurnaannya, komprehensifnya, bukan di dalam sistem praktiknya, tapi juga dilengkapi di dalam bagaimana agama itu tersampaikan kepada umat dengan sistem manhaj yang juga disiapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena di dalam agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sangat identik dengan kasih sayang, sangat identik dengan rahmatan lil alamin. Subhanallah, bagaimana tidak? Selain tadi bukti Islam masuknya ke Indonesia, yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ketika masa hidup beliau di Mekah, beliau mendapatkan tantangan yang luar biasa ketika Islam sudah mulai mendapatkan respon. Bahkan di akhir daripada tahun ke-10 kenabian beliau, Allah Ta'ala izinkan beliau hijrah ke Madinah. Beliau hijrah ke Madinah, walaupun sebelumnya ada hijrah awal, ada ke Habasyah. Beliau juga berdakwah ke Taif, walaupun semuanya juga tidak mudah. Semuanya tidak mudah. Semuanya penuh dengan tantangan dan rintangan. Sampai pada akhirnya Nabi Allah Ta'ala izinkan hijrah ke Madinah, dan di Madinah sudah siap umat yang sudah dikader, yang sudah dicetak oleh Nabi, sekaligus mereka dibaiat untuk menerima, mendukung, membela daripada ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika di Madinah Islam mulai besar, kuat, dan punya kekuatan. Sehingga ketika waktu Islam di Madinah punya kekuatan untuk masuk ke Mekah, kembali menaklukkan Mekah, sudah sanggup, sudah punya kekuatan, sudah punya kekuatan. Jadi perlu masa, perlu waktu. Jangan buru-buru, jangan buru-buru. Kita baru berapa tahun? Subhanallah. Belum waktunya. Kita masih panjang untuk banyak lagi mempersiapkan. Tantangan-tantangan ke depan akan lebih besar lagi untuk kita bisa sampaikan ajaran Islam, ajaran sunnah yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika Nabi masuk kembali ke Mekah dengan kekuatan yang luar biasa, dengan izin Allah, kota Mekah bisa ditaklukkan. Apa yang terjadi? Ketika Nabi dengan para sahabatnya, umat Islam punya kekuatan yang luar biasa. Tidak kurang pada waktu itu sekitar 10.000 pasukan masuk ke Mekah. Subhanallah. Dan orang-orang Mekah pada lari ketakutan. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang ditawan. Mereka semua dikumpulkan di sekitar Ka'bah. Ketika Nabi melakukan inspeksi satu persatu daripada setiap tawanan, subhanallah, kira-kira gimana? Mereka yang dulunya yang ngusir Nabi,
yang ngusir Nabi, yang usil ama Nabi, yang gangguin sahabat, yang menghalangi dakwahnya Nabi, dan seterusnya. Subhanallah, mereka dijejer di depan Ka'bah. Subhanallah, Nabi berada di atas untanya. Beliau menginspeksi satu persatu daripada muka mereka. Gimana ini kalau terjadi kepada mereka? Mereka non muslim, kemudian Islam yang minoritas. Subhanallah, habis babak belur pastinya. Tapi apa yang terjadi kepada Nabi SAW sebagai bukti agama Islam, sekaligus beliau sendiri membawa rahmat buat umat. Satu persatu Nabi lihat muka mereka dengan senyum. Subhanallah, beliau berada di atas unta, beliau sambil menundukkan kepala beliau, jenggot beliau nempel ke punggungnya unta. Subhanallah, bayangkan bagaimana akhlak beliau, bagaimana kasih sayang beliau, dan bagaimana agama yang dibawa oleh beliau yang sangat identik dengan rahmatan lil alamin. Kira-kira mereka yang hukumnya halal mau diapakan saja, subhanallah, apa yang Nabi lakukan kepada mereka? Nabi sampaikan, intaliqu idhabu fa antumut tulaqa. Subhanallah, silahkan kamu pergi, kamu bebas, kamu merdeka. Allahu Akbar. Bayangkan, tidak ada sedikit pun di dalam hati jiwa Nabi rasa dendam, sakit hati, ingin balas dendam. Minimal misalnya dijontosin palanya juga bisa kan? Subhanallah. Tapi Nabi tidak lakukan. Nabi tidak lakukan. Subhanallah. Inilah agama Islam. Ini Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam yang penuh dengan rahmatan lil alamin, Islam yang mengedepankan kasih sayang, Islam yang selalu mengedepankan persuasif. Tidak ada yang namanya Islam ekstrim, tidak ada. Apalagi dengan tuduhan-tuduhan yang dahsyat, luar biasa. Subhanallah, tidak benar. Nabi membawa rahmat, beliau sendiri sekaligus sebagai rahmat buat umat. Subhanallah. Apa yang terjadi ketika metode dakwah ini disampaikan, dicontohkan oleh Nabi SAW dan langsung dipraktekkan di depan mereka? Subhanallah, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Subhanallah, mereka berbondong-bondong, mereka masuk di dalam ajaran Islam. Subhanallah. Walaupun ada beberapa yang memang mereka perlu diambil tindakan tegas pada waktu itu, ada. Karena memang sudah pada tempatnya, pada tempatnya. Tapi mereka yang istilahnya menyerah, mereka menyerah, Islam juga punya konsekuensinya, punya tuntunannya. Karena walaupun di dalam perang sekalipun, apalagi ketika sudah selesai perang, di dalam perang saja Islam juga sudah punya panduan, punya tuntunan. Tidak boleh yang namanya berbuat keras, sadis. Ketika seseorang sudah lemah, sudah terpojokkan, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tidak boleh dihabisin begitu saja. Bahkan ketika seseorang sudah mengatakan, walaupun dia dalam keadaan terpojok, mengatakan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah, tidak boleh dibunuh. Termasuk juga orang yang sudah lanjut usia, anak kecil, wanita, dan juga mungkin beberapa perbendaharaan logistik yang mereka punya, nggak boleh dihancurin, nggak boleh dihabisin aset yang mereka bawa. Subhanallah, ini Islam di dalam perang. Dan Nabi tidak satu dua kali ketika akan memberangkatkan para pasukan, Nabi selalu mewasiatkan, mempersiapkan setiap pasukan seperti ini. Hati-hati, jangan semena-mena, tidak boleh dalam membunuh yang namanya tamthil. Subhanallah, bunuhlah sekali, tebas, mati. Gak boleh kupingnya dulu, kemudian tangannya dulu, kuping sebelah, hidungnya. Tidak ada dalam ajaran Islam yang seperti ini, tidak ada. Ketika sudah dilemahkan, tangannya diputus, mereka sudah tidak punya kekuatan, dihabisin kepalanya. Ini metode yang ada dalam agama Islam. Sekalipun dalam perang, porsi rahmat masih juga ada.
Apakah masuk akal ketika tidak dalam posisi perang lalu Islam dituduh bukan agama yang rahmat? Subhanallah, tidak mungkin, tidak benar. Itu tuduhan-tuduhan yang sengaja ingin mendiskriminasikan Islam, ingin memojokkan Islam, dan dipastikan mereka-mereka yang memberikan label-label kepada Islam dengan label-label yang tidak sebenarnya adalah dipastikan mereka adalah musuh-musuhnya Islam, atau menjadi corong daripada musuh-musuh Islam, atau memang di dalam hati-hati mereka ada virus kebencian terhadap Islam dan umat Islam, tentunya juga termasuk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika mereka yang tampil karena kerahmatnya Islam, kasih sayang Islam, bukan hanya kepada sesama, bukan hanya di dalam perang, bahkan kepada seluruh makhluk, baik itu yang namanya binatang sekalipun, subhanallah, Islam juga memberikan porsi kasih sayang. Karena kode etik rahmat yang ada dalam Islam sifatnya adalah umum kepada seluruh makhluk, di mana saja, kapan saja, siapapun objeknya. Itu Islam yang sebenarnya. Ketika ada kelompok ajaran, pemahaman yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, walaupun mereka mengatasnamakan Islam, tapi di dalam tata caranya, di dalam medianya, di dalam targetnya juga tidak sesuai dengan Islam. Walaupun mereka mengumandangkan takbir, tapi dengan cara yang salah, tidak dibenarkan dalam Islam. Dan Islam cuci tangan dengan cara-cara dan juga dengan apapun alasan mereka. Baik mulai, mohon maaf, yang pakai demo-demo dengan cara-cara Islam, pakai takbir tapi dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, merusak, mencaci maki, melempar, mengotorin dan seterusnya, dipertanyakan cara-cara tersebut. Walaupun dia punya target tujuan membela Islam, pakai takbir, tapi perlu diluruskan. Apalagi yang lebih dahsyat daripada turun-turun tadi, yaitu dengan alasan untuk membela Islam, untuk membangkitkan atau membentuk negara Islam, yaitu bukan hanya dengan demo, tapi mereka bawa rangsel. Rangsel isinya bukan lontong, isinya subhanallah, naudzubillah min dalik. Kemudian mengatasnamakan Islam, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Islam sama sekali tidak mengenal cara-cara yang seperti ini, karena sudah keluar daripada konteks, daripada kode etik dasar, yaitu Islam rahmatan lil alamin, yang selalu mengedepankan persuasif, pendekatan dengan akhlakul karimah, dengan cara metode nabawiyah, dengan manhaj nabawi yang sampai kepada umat, sehingga mudah dan cepat sekali mendapatkan respon. Tapi dengan cara-cara yang tadi, bukan hanya merugikan diri mereka sebagai pelaku dan juga mencemarkan nama baik daripada Islam, walaupun sebenarnya Islam cuci tangan daripada tata cara yang mereka lakukan. Sehingga ketika di mana saja, kapan saja, siapapun yang tetap membawa Islam rahmatan lil alamin, yang kembali kepada tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gak perlu khawatir walaupun dituduh sebagai pencetak teroris, nggak perlu khawatir. Karena selama kita kembali kepada tuntunan sunnah, kita kembali kepada ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti kita akan benar. Cepat, lambat akan terbukti. Karena sunnah al-haq tidak bisa dibendung, tidak bisa ditutupin. Apapun, bagaimanapun caranya, pasti akan semerbak baunya, akan tersebar di mana-mana, karena sinar daripada sunnah akan sampai kemana-mana. Dengan catatan, selama kita pembawa sunnah ini sendiri, yang menyebarkan sunnah ini dengan cara yang benar, dengan tuntunan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada yang salah, ketika ada yang dikoreksi, jangan sunnahnya, jangan manhajnya, tapi setiap dari kita yang perlu introspeksi. Kita perlu introspeksi. Kita mungkin tidak sempurna, kita tidak tepat, kita masih jauh daripada tata cara tuntunan
yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena target kita adalah berharap ridho Allah, ridho daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bukan ridho daripada manusia. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, rahimani rahimakumullah. Banyak lagi bukti yang lain bahwasanya Islam adalah sebagai agama rahmatan lil alamin, agama kasih sayang. Bahkan ada kisah salah seorang wanita. Ini juga sering diekspos, sering dijelaskan bagaimana sebenarnya agama ini benar-benar memberikan porsi rahmatan lil alamin dan juga memberikan pahala yang besar bagi mereka yang bisa mengambil sebagian saja daripada kasih sayang ada dalam agama Islam. Walaupun kasih sayang, rahmat Allah, rahmat yang ada dalam Islam, yang ada di atas muka bumi, baru satu bagian daripada 100 bagian, yang 99 nanti dipersiapkan di akhirat. Baru satu bagian. Allahu Akbar. Satu bagian saja kita sudah merasakan bagaimana kasih sayang, bagaimana rahmat Allah, bagaimana rahmat yang ada dalam agama, bagaimana kasih sayang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada kita. Seorang wanita yang memberi minum seekor anjing, subhanallah. Bayangkan, seorang wanita memberi minum seekor anjing. Walaupun dia harus turun, dia harus berusaha, dia harus berupaya turun, kemudian dia mengisi airnya dengan sepatunya, kemudian dia naik kembali dan diberikanlah minum kepada anjing sehingga dia selamat daripada kematian. Apa dampak dari kasih sayang yang ada pada seorang wanita yang dikatakan di dalam riwayat bahwasanya ada yang mengatakan laki-laki, ada juga riwayat yang mengatakan wanita. Bahkan wanita tadi adalah wanita yang memang latar belakangnya bukan orang solehah, bahkan ada catatan-catatan yang kurang baik di dalam agamanya, banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi karena rahmatnya Allah, karena kasih sayang Allah, karena ada rasa kasih sayang di hati seorang wanita tadi kepada hamba Allah, kepada makhluk yang najisnya najis mughalladah, tapi karena porsi rahmat, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Tebarkan kasih sayang, berilah rahmat kepada siapa saja yang ada di atas muka bumi, yang ada di langit, yang nanti akan membalas kasih sayang yang lebih kepada pelakunya. Man la yarham la yurham. Subhanallah. Ini bukti bahwasanya agama Islam identik dengan kasih sayang, sehingga tuduhan apapun, label apapun, siapapun yang ngomong gitu kan, walaupun dia terus berkuar-kuar dengan tuduhan-tuduhan kepada Islam, dengan label-label yang bermacam-macam dengan Islam, dengan apapun yang dikatakan tentang Islam, subhanallah, khususnya Islam yang kita bawa, ahli sunnah wal jamaah, subhanallah, jangan dihiraukan, anggap saja subhanallah bagaikan berlalu begitu saja, subhanallah. Biarkan kafilah berlalu, jangan dilanjutkan, subhanallah. Catatannya kembali kepada kita. Ketika kita kembali kepada tuntunan sunnah yang benar, tidak perlu khawatir, tidak perlu khawatir, karena dipastikan pertolongan akan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, rahimani rahimakumullah. Yang keempat, alasan motivasi mengapa saya memilih Islam sebagai agama. Tadi ada satu poin yang juga yang ingin kami sampaikan sebenarnya, tentang bukti kasih sayang Islam, tapi agak sedikit terlupa tadi. Baik, kita lanjutkan, mudah-mudahan nanti bisa ingat kembali insyaallah. Yang keempat, alasan motivasi mengapa saya beragama Islam atau memilih Islam sebagai agama.
Karena Islam yang mengajarkan yaitu at-tauhid, mengajarkan at-tauhid. Bahkan ini menjadi dasar yang utama. Ini menjadi pokok prinsip daripada agama Islam. Bahkan dari semua agama Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Walaqad ba'athna min kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Allah Ta'ala sudah mengutus dari setiap umat yang terdahulu yaitu rasul, dan semua mereka mengajak kepada yang satu, an i'budullah, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada tauhid. Karena di dalam tauhid ini yang sebenarnya yang mendapatkan tantangan yang besar, tantangan yang dahsyat, khususnya di dalam tauhid yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah, tauhid yang mengajarkan, yang mengajak hanya beribadah kepada Allah, menyembah hanya Allah, minta kepada Allah, dan segala bentuk apapun yang namanya ibadah hanya kepada Allah. Ini tauhid atau ini risalah yang paling besar yang mendapatkan tantangan dari para setiap yang dihadapi oleh para setiap nabi dan rasul ketika berhadapan daripada setiap umatnya. Karena pada dasarnya tidak ada satupun makhluk yang mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabbul Alamin. Tidak ada yang mengingkarinya sebagai Rabb yang menciptakan, yang mengatur dan memiliki alam semesta serta seluruh yang ada isinya. Pernah ada riwayat, ada kabar, jangankan yang dhaif, yang palsu sekalipun, yang pernah mengeklaim bahwasanya alam semesta dengan seisinya dan semuanya ini ada seseorang yang mengaku menciptakannya. Pernah dengar? Tidak ada dan tidak mungkin. Atau lembaga, PT, sekalipun negara, adidaya sekalipun negara, pernah mereka mengaku bisa menciptakan atau menciptakan yang namanya langit, bumi dan seisinya dan semua makhluk yang ada? Subhanallah, tidak mungkin. Sehingga tentang Allah sebagai pencipta, pengatur, sekaligus pemilik daripada seluruh alam semesta, tidak ada satupun daripada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengingkarinya. Tidak ada. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim, ketika seluruh manusia masih berada di alam ruh, mereka belum dipindahkan kepada alam yang berikutnya, Allah minta ikrar daripada seluruh hamba Allah agar mereka menyatakan, meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya Rabb mereka. Alastu bi rabbikum? Apa jawabannya mereka semua? Qalu bala syahidna. Ini persaksian langsung, sehingga tidak mungkin ada seorang makhluk yang mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, pengatur dan pemilik daripada alam semesta. Tetapi ketika mereka diajak untuk beribadah, menyembah hanya kepada Allah, subhanallah, tidak sedikit yang mengingkarinya. Bahkan dari setiap umat, dari para nabi dan rasul, banyak yang mengingkarinya. Subhanallah. Bayangkan seperti Nabi Nuh alaihissalam, beliau pertama rasul diutus oleh Allah Ta'ala, mengajak umat di dalam kurun waktu yang hampir 1000 tahun kurang 50. Subhanallah. Berapa orang yang ikut bersama beliau? Walaupun mereka juga meyakini tentang Allah sebagai pencipta, pemilik dan juga pengatur, tapi ketika diajak untuk ani'budullah,
beribadah kepada Allah, mereka ingkar. Bahkan yang paling pertama atau yang juga ingkar kepada beliau adalah anak dan istrinya. Subhanallah, gak gampang. Ini bukti juga ketika kita mengajak kepada tuntunan, kepada agama yang benar, yang hak, kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa jadi orang-orang yang terdekat dengan kita yang pertama kali yang akan memusuhi, bahkan yang akan menolak kita. Ini sunnatullah. Tidak sedikit dari para nabi dan rasul, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut, kemudian juga bahkan sampai keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang punya hubungan nasab, punya hubungan darah, yang juga tinggal bersama beliau, tidak jauh bersama beliau, saudara orang tua beliau. Subhanallah, termasuk orang yang paling terdepan, yang pertama, yang menolak, yang menentang dan terang-terangan fight melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnatullah. Jadi ketika di dalam kehidupan kita, di dalam kita ingin menyampaikan yang namanya ajaran yang hak ini, ingin mengenalkan sunnah, cahaya sunnah, Islam yang rahmatan lil alamin, bisa jadi orang yang paling dekat dengan kita, merekalah orang yang akan menjadi tantangan rintangan kita. Sunnatullah. Sudah catatan Allah subhanahu wa ta'ala, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika umat tadi dibawa atau diajak kepada tauhid, tidak sedikit dari mereka yang menentang. Bahkan yang menentang yang pertama atau yang paling dekat daripada mereka-mereka yang membawa daripada risalah tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan, beliau berdiri di salah satu bukit di Mekah, kemudian mengumpulkan orang Quraisy pada waktu itu termasuk paman beliau. Subhanallah, ketika mereka diajak kepada la ilaha illallah, yang pertama kali langsung mengomentari, menentang, melawan dakwahnya Nabi adalah pamannya beliau, dengan mengatakan, ya Muhammad, alihada jama'tana tabban laka ya Muhammad, celaka engkau ya Muhammad, hanya untuk ini kami dikumpulkan, untuk beribadah, untuk menyembah kepada ilah yang satu. Itu ilah kita, Tuhan kita yang banyak, mau diapain? Subhanallah. Paman beliau yang pertama kali menentangnya. Dan juga proses beliau di dalam membawa tauhid ini, membawa agama ini, risalah ini tidak mudah, penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan, penuh dengan berbagai macam kesedihan, penuh dengan pengorbanan dan seterusnya. Ini juga termasuk salah satu bukti kecintaan. Ini poin tadi yang terlupakan yang kami ingin sampaikan. Bagaimana kasih sayang dan cinta beliau kepada kita selaku umatnya sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau di dalam membawa risalah ini mengajak umat kepada tauhid. Subhanallah, tidak mulus, tidak mendapatkan sambutan dikalungin kembang misalnya, disambut pakai marawis, tidak. Subhanallah, beliau ketika pertama kali dakwah sudah pertama kali mendapatkan cacian, cemoohan, ancaman daripada paman beliau sendiri. Ketika beliau mulai keluar dari Mekah menuju ke Taif, subhanallah, ketika di Taif beliau bukan disambut tapi disambit. Subhanallah. Begitu juga para sahabatnya dan yang lainnya. Subhanallah. Ini dakwah. Ketika beliau berada di Mekah, dengan beragam tantangan, rintangan yang beliau hadapi, mulai diintai, diawasin, bahkan sampai dijebak, dibuatkan lubang. Bagaimana asal agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa kejeblos masuk ke dalamnya. Subhanallah. Sampai pada akhirnya juga beliau dan keluarganya diboikot, serta orang-orang yang bersama beliau diboikot,
tidak kurang selama 3 tahun, tidak boleh berhubungan, berdagang, tidak boleh mendatangkan dagangan, dan juga tidak boleh berinteraksi apapun bentuknya, sampai diputus, diembargo dari semua sisi ekonomi termasuk makanan dan minuman, sampai para sahabat pada waktu itu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam yakuluna waraqis syajar, makan daripada rumput-rumputan dan juga akar-akar yang ada dari pepohonan. Subhanallah. Beliau hadapi semua dengan tabah, sabar. Subhanallah. Bahkan beliau tidak sekali 2 kali dilemparin kotoran oleh mereka orang-orang Quraisy ketika beliau beribadah di depan Ka'bah. Bahkan sampai beliau hampir dicekik waktu itu. Subhanallah. Tantangan yang luar biasa. Beliau selaku manusia juga pernah bersedih, pernah sedih, pernah merenung dengan kondisi yang ada selaku manusia. Tapi beliau tetap tabah, beliau tetap sabar menghadapi semua bentuk beragam yang namanya cobaan ujian yang luar biasa, baik yang dihadapi beliau secara langsung dan juga para sahabat secara umum, yang semuanya tidak bisa dibandingkan sedikit pun dengan apa yang kita hadapin sekarang. Nggak seberapa, kecil, nggak bisa dibandingkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dilemparin kotoran, dilemparin batu. Beliau juga pernah diboikot, bahkan beliau pernah menangis. Bahkan beliau ketika di dalam peperangan luar biasa, sampai beliau berdarah, luka, dan sekaligus beliau juga pernah terancam jiwanya. Semuanya tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk menjaga agama ini agar sampai kepada kita, dan di dalamnya ada porsi bentuk kasih sayang beliau kepada kita selaku umatnya. Lalu apa yang sudah kita persembahkan buat beliau? Apa yang sudah kita tunjukkan kepada beliau sebagai bentuk kecintaan kepada beliau dan juga kasih sayang kita kepada beliau? Subhanallah. Yang jelas sampai kapanpun, sebesar apapun usaha upaya yang kita lakukan, tidak akan bisa menyaingi daripada usaha yang sudah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu rasa kasih sayang beliau, cinta beliau kepada kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kapanpun, sehingga apapun bentuk ekspresi cinta yang kita lakukan sebagai bentuk cinta kepada beliau, tidak akan bisa menandingi cintanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita selaku umatnya. Apalagi dengan ekspresi cinta yang salah, otomatis akan kontradiksi. Dengan mengikuti tata cara tuntunan yang benar di dalam mengekspresikan cinta kepada beliau, masih tidak bisa mendekati apalagi menyaingi cinta beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Pertanyaannya sungguh sangat aneh. Ketika ada mereka-mereka yang mengaku umatnya, yang sudah mengatakan syahadat Rasul, tapi di dalam bagaimana dia itu menjalankan sunnah-sunnah Nabi atau mengikuti tuntunan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah tidak mengikutinya, kemudian mengoreksi, menyalahkan, subhanallah, dan masih mengaku cinta Nabi. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Yang mencintai saja masih belum bisa, dengan cinta yang benar masih belum bisa mendekati, apalagi menandingi. Bagaimana dengan mereka yang cuma sekedar mengaku, apalagi pengakuan yang palsu karena tidak sesuai aplikasi yang mereka lakukan. Sehingga sampai kapanpun di dalam mengekspresikan cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak akan bisa sampai kepada cinta yang sebenarnya, cinta yang hakiki. Walaupun setiap dari kita tentunya kita berusaha, kita berupaya untuk bisa sampai kepada cinta yang akhirnya yaitu akan mengangkat daripada kualitas iman dan juga Islam kita, termasuk dengan kita belajar,
kita mengetahui, memahami, kemudian mempraktikkan tentang motivasi daripada kita memilih Islam sebagai agama, otomatis juga akan berbeda, akan meningkatkan kualitas daripada Islam kita, akan meningkatkan daripada kualitas Islam kita dengan mereka-mereka yang hanya sebagai seorang muslim, seorang muslimah, tetapi mereka tidak memahami, mereka tidak tahu bagaimana motivasi sebenarnya saya memilih Islam, saya beragama Islam, saya memeluk Islam sebagai agama. Dengan kita bisa memahaminya, mengetahuinya, insya Allah sedikit demi sedikit peringkat kualitas Islam dari kita akan meningkat, yaitu dengan cara-cara atau dengan motivasi yang tadi, yang semuanya tentunya tidak akan datang dengan begitu saja tanpa melalui jalur yaitu kajian-kajian talabul ilm, yaitu datang ke majelis ilmu dengan belajar, dengan membaca dan seterusnya. Karena dengan jalur-jalur seperti ini, dan inilah jalur satu-satunya yang akan mengantarkan kita mengenal Islam, mengenal tentang dasar-dasar, motivasi, alasan mengapa Islam menjadi pilihan kita. Tanpa jalur yang seperti ini tidak akan sampai kepada Islam yang sebenarnya. Karena dengan hanya sekedar ikut masuk Islam, ikut Islam, apalagi dengan Islam yang diikutin oleh orang banyak, tidak jamin, apalagi dengan Islam yang sifatnya turun-temurun, yang semuanya tidak akan memberikan perubahan terhadap Islam seseorang. Baik, ada waktu beberapa menit. Selain juga nanti mungkin ada perlu waktu untuk persiapan sholat duhur. Silahkan ada yang perlu didiskusikan, dipertanyakan tentang beberapa poin materi yang sudah kami sampaikan. Terima kasih, jazakumullahu khairan kepada Ustadz Habib Salim yang telah memberikan materinya kepada kita semuanya tentang apa yang tadi disampaikan, ya, tentang agama Islam yang lurus yang diajarkan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan tadi juga disampaikan beberapa motivasi dan alasan dasar kenapa kita memilih Islam sebagai agama. Baik, selanjutnya diberikan kesempatan buat para hadirin yang ingin bertanya. Sudah ada pertanyaan, tapi boleh pertanyaan yang masuk ke saya dulu, Ustaz, dibacakan. Ya, pertanyaan yang pertama, Ustadz, hal apa yang harus diketahui oleh masyarakat Indonesia agar mereka tidak mudah ikut-ikutan atau terjebak dengan Islam yang tidak murni? Tafadhol, Ustaz. Baik, terima kasih. Bagi semua para penanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah dan taufik, dan juga buat kita semua. Wallahu a'lam. Sebenarnya benteng atau antibodi, tameng yang perlu setiap dari kita untuk bisa kita jadikan pelindung agar kita selamat dari apapun bentuknya yang namanya kontaminasi dengan segala macam caranya, baik langsung ataupun tidak langsung, baik yang sifatnya adalah disebarkan di media mungkin atau melalui jalur-jalur yang lain yang tujuannya, targetnya adalah merancukan daripada pemahaman Islam yang sebenarnya, mengeluarkan daripada Islam yang murni yang dibawa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama dan yang paling utama, dan ini yang selalu perlu kita jadikan kebutuhan utama kita, bahkan di atas kebutuhan kita kepada yang namanya sekedar kebutuhan jasmani, yaitu dengan selalu meningkatkan dan membekali diri kita dengan ilmu syar'i, dengan talabul ilm, dengan belajar,
belajar. Insya Allah dengan kita thalabul ilm, dengan kita belajar, alhamdulillah kesempatan, media, cara dan seterusnya sudah sangat mudah dan banyak sekali. Dan ini termasuk salah satu bentuk anugerah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala buat kita. Khususnya generasi-generasi yang sekarang alhamdulillah sudah sangat mudah sekali untuk mendapatkan yang namanya ilmu, untuk talabul ilm, bahkan bisa secara langsung hadir di kajian-kajian atau juga bisa mengikuti di media-media, apalagi ketika mereka adalah generasi-generasi yang memang harus dimasukkan ke pesantren-pesantren. Alhamdulillah pesantren-pesantren sunnah banyak. Alhamdulillah ini termasuk salah satu daripada bentuk-bentuk, yaitu membentuk antibodi daripada setiap individu muslim dan muslimah agar bisa membentengi setiap diri mereka, keluarga, keturunan, generasi daripada segala macam bentuk kontaminasi yang ada. Karena dipastikan fitnah-fitnah, virus-virus, kontaminasi yang ada tidak akan semakin berkurang, semakin sedikit, tidak, kedepannya akan semakin banyak, semakin dahsyat dan akan semakin menantang. Bagaikan api yang dihembuskan di komunitas masyarakat manusia, bagaikan api yang masuk ke barang-barang tambang yang pada akhirnya akan memisahkan mana yang emas, mana yang perak, mana yang besi, mana yang tembaga, mana yang muslim yang benar, mana yang mukmin yang benar, mana yang munafik, mana yang ini dan seterusnya. Sekarang sudah mulai muncul arus api yang sangat dahsyat ini yang menjadi fitnah, tantangan yang luar biasa yang ada di depan kita, dan kedepannya akan semakin membara api ini yang akan semakin jelas memisahkan daripada umat mana yang muslim beneran, mana yang benar-benar di jalan Allah dan Rasulnya, mana yang mereka cuman sekedar lip service atau sekedar casing doang, sekedar Islam KTP doang, sekedar namanya Islam, mana yang munafik, bahkan mana yang kafir, akan semakin jelas ke depannya. Tidak ada jalan kecuali setiap dari kita untuk membentengi diri kita, keluarga kita, keturunan kita, yaitu dengan ilmu syar'i, dengan thalabul ilm, baik secara langsung atau mungkin juga melalui kajian-kajian, media, dan juga di beberapa lembaga-lembaga pendidikan. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan fenomena yang banyak di masyarakat yang banyak menokohkan, pertanyaannya ada yang sifatnya khusus, nanti belakangan aja deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, dan kalau hutang orang tua, jika orang tua meninggal yang wajib melunasi, ini masalah hutang, masalah Islam, masalah hutang, melunasi anaknya. Bagaimana jika hutang negara? Oh, hutang negara. Misalkan sudah terjadinya hari kiamat, maka yaumil akhir, siapa yang wajib membayarnya? Masya Allah, udah ada menterinya yang ngurus, gak perlu khawatir. Ada menterinya yang ngurus, aman insya Allah. Kita masih lebih banyak masalah atau mungkin pembahasan yang lebih krusial yang perlu kita bahas. Kalau ngurus utang negara biarkan kepada mereka yang punya wewenang saja. Bagaimana sikap kita ketika ada orang atau bahkan orang tua kita sendiri yang mengatakan Islamnya biasa-biasa saja, jangan terlalu ekstrim. Yang mana yang ekstrim? Ngikutin sunnah ekstrim? Mengikuti tuntunan Nabi ekstrim? Menjalankan sunnah Nabi ekstrim? Subhanallah. Ini jangan-jangan yang mengatakan perlu diruqyah kan? Perlu diruqyah. Subhanallah. Apa dengan kita mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi seorang muslimah misalnya menjaga pakaiannya, menutup auratnya dengan hijab syar'i? Apa itu ekstrim? Padahal itu diperintahkan oleh Allah. Seorang muslim yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Nabi
untuk menjaga pakaiannya daripada yang namanya melebihi dari mata kaki, kemudian dengan penampilan yang sunnah, pakaiannya yang bersih, dengan bermuka senyum, berinteraksi baik sesama. Apa itu ekstrim? Subhanallah. Yang mana yang ekstrim? Apakah di dalam tuntunan sunnah diajarin yaitu dengan cara-cara yang sampai menyakitin, menggolimi orang lain? Tidak ada, tidak mungkin. Apa kriteria ekstrim yang mereka anggap bahwasanya Islam yang ekstrim? Apa? Hadir sholat 5 waktu di masjid berjamaah ekstrim? Aneh kan? Subhanallah. Puasa sunnah Senin Kamis, puasa sunnah 13, 14, 15 ekstrim? Subhanallah. Yang mana yang ekstrim, yang mana? Coba tunjukkan. Coba tunjukkan yang mana yang ekstrim. Siapa yang mengatakan ini? Hah? Yang mengatakan ini nanti kita rame-rame ruqyah dia. Subhanallah. Islam yang mana yang ekstrim? Subhanallah. Tuntunan sunnah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan ekstrim? Insya Allah tidak. Mudah-mudahan Allah beri hidayat. Yang mengatakan tadi, mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan mudah-mudahan bisa memahami yang sebenarnya insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana menasih teman yang dulu pernah ngaji bareng tapi sekarang berbeda Ustaz? Mereka mengatakan bahwa waduh, ini khusus lagi. Ini permasalahan-permasalahan seperti ini yang kembali kepada oknum-oknum yang kadang-kadang dengan mudahnya menyalahkan orang, mengkoreksi seseorang, kemudian bahkan sampai mengkoreksi ustadz. Subhanallah, Anda itu siapa? Anda itu siapa? Kita diutus, kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk beribadah, mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita diutus ini untuk menjadi membawa rahmat, menyebarkan cahaya sunnah, bukan memvonis, bukan menyalahkan, bukan dikit-dikit kita. Subhanallah. Coba mereka-mereka yang dengan mudah-mudahnya menyalahkan para ustadz-ustadz seperti ini, coba suruh ngaca. Suruh ngaca coba mereka. Siapa sih Anda ini sebenarnya? Layak pantaskah Anda mengoreksi orang lain? Padahal di dalam diri Anda masih banyak yang perlu dikoreksi dan diluruskan. Karena tidak ada satupun manusia yang sempurna. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, Tuba liman kana syughluhu uyubihi an uyubin nas. Sungguh berbahagia, beruntung orang-orang yang selalu dia itu melakukan introspeksi, mengkoreksi, membenahi, meluruskan dirinya daripada dia menyibukkan, daripada mengoreksi, meluruskan, bahkan sampai menyalahkan orang lain. Ya Allah, subhanallah. Ini juga perlu didoakan, perlu didoakan. Yang orang dengan mudah-mudahnya menyalahkan ustadz-ustadz dari kelompok ini, ustadz-ustadz dari ini, itu dan seterusnya. Subhanallah. Ini juga termasuk salah satu bentuk yang memang ada di dalam komunitas kita. Kita tidak bisa hindarin oknum. Kami katakan oknum. Bahkan mereka bukan hanya sekedar mengeklaim dirinya ahli sunnah, bahkan ahli sunnah yang lebih khusus lagi, yang mengatakan kelompok dari mereka, dari kita juga, tetapi mereka merasakan atau mengatakan yang paling bersih katanya, yang paling bersih. Subhanallah. Kita lebih bagus menyalahkan diri sendiri daripada menyalahkan orang lain, mengkoreksi diri sendiri daripada mengkoreksi orang lain. Apalagi yang dikoreksi dan disalahkan adalah ustaz. Suruh ngaca deh paling enggak, minimal ngaca. Subhanallah. Sama seperti mereka-mereka yang ngaku para nabi, ngaku nabi. Subhanallah. Kami pernah jelaskan di dalam salah satu materi panjang lebar. Subhanallah. Mereka-mereka yang ngaku para nabi nggak perlu ditangkap, nggak perlu diinterogasi. Subhanallah, nggak perlu jauh-jauh bawain cermin sama dia, suruh ngaca. Subhanallah. Pantas nggak ente jadi nabi? Subhanallah. Mukanya saja nggak ada tampang nabi. Mukanya adalah
tampangnya pedagang somai. Ngaku nabi, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Sama seperti mereka yang suka mengkoreksi, menyalahkan dan seterusnya. Ya Allah, bercerminlah kepada diri sendiri. Assalamualaikum Ustaz, apakah sedekah? Aduh, ini mah udah masalah, bukan masalah baru, sudah banyak disebutkan yang namanya sedekah bumi. Nggak ada sedekah bumi. Emang ada Pak Bumi, ada Bu Bumi yang nerima sedekah? Sedekah udah jelas, ada pemberi, ada penerimanya. Kalau sama bumi dikasih kemana? Ditanam. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Aneh gitu kan? Aneh. Secara akal aja sudah tidak diterima. Nggak perlu kita bahas secara agama, nggak perlu. Akal aja kagak nerima. Mau sedekah bumi kek, mau sedekah laut kek, mau sedekah gunung kek. Subhanallah. Semuanya termasuk perkara-perkara yang nggak diterima oleh akal, tidak diterima oleh akal. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Acara tahlilan itu kan termasuk tidak sunnah karena tidak dicontohkan. Mengkhususkan membaca surat tertentu di hari tertentu. Yang ingin saya tanyakan, saya mempunyai beberapa hafalan surat, dan agar tidak lupa saya mengulangnya tiap hari dan membuat jadwal hafalan atau murajaah. Misal Senin surat ini dan seterusnya sampai hari Ahad. Apakah membuat jadwal seperti termasuk salah satu perkara tidak sunnah? Wallahu a'lam. Yang jelas di dalam murajaah bisa kembali kepada guru hafidhul Quran yang tentunya nanti akan dipandu, akan dipandu. Ada metode, dari mulai metode menghafalnya dan juga metode setorannya, kemudian metode murajaahnya. Tapi kalau kita sendiri yang menentukannya, dikhawatirkan nanti akan ada hal-hal yang memang nanti dipertanyakan. Ketika kita merutinkan hari-hari tertentu di dalam murajaah surat tertentu akan dipertanyakan, akan dipertanyakan, sehingga kembalilah kepada mereka yang memang di dalam bidangnya. Wallahu a'lam. Beberapa hamba Allah yang mereka misalnya adalah kebetulan punya garis keturunan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian ditokohkan misalnya. Sebenarnya ini juga pembahasan khusus. Kami ada materi mudah-mudahan di YouTube masih ada. Cukup panjang materinya, pernah kami sampaikan di Cilegon, dan ini perlu diketahui, dan di sana kami jelaskan tentang panduan-panduan utama tentang membedakan siapa mereka, apa kriterianya, bagaimana cara mengenal mereka, dan siapa dari mereka yang perlu dan harus kita jadikan panutan, panduan. Karena tidak semua hanya dengan sekedar yang namanya punya garis keturunan, tetapi di dalam aplikasinya, di dalam mereka membawa daripada keturunan tadi itu tidak sesuai dengan asalnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak menjadi mutlak bagi kita untuk menjadi panutan. Tidak menjadi panutan. Yang jelas panutan kita yang paling utama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kebenaran yang datang dari Nabi yang dilanjutkan oleh generasi yang mulia. Siapapun mereka daripada yang membawa daripada kebenaran ini. Ketika kebenaran itu datang dari salah satu orang yang memang punya garis keturunan, paling tidak mereka yang mungkin punya kelebihan, punya bonus yang datang, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang punya yang namanya garis keturunan tidak pernah dengan yang sifatnya meminta, karena itu adalah anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perlu kita bisa memposisikannya masing-masing. Mereka-mereka yang punya garis keturunan, yang mungkin belum mendapatkan hidayah, yang masih jauh dari sunnah, kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala kembalikan mereka kepada asalnya, yaitu kepada garis keturunan yang asal daripada mereka, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari mereka juga, dari mereka tentunya seperti yang kami jelaskan, tidak semuanya. Walaupun mayoritas mereka insya Allah ahli sunnah, walaupun ada beberapa dari mereka yang memang perlu didoakan.
perlu didoakan, perlu diluruskan, perlu diluruskan. Insya Allah mudah-mudahan mereka lah orang-orang yang insya Allah bisa membawa daripada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke depannya insya Allah. Karena kembali kepada asalnya, siapapun daripada manusia tidak ada yang sempurna dari manapun asalnya. Karena dengan hanya sekedar garis turunan tidak memberikan kelebihan. Ketika mereka tidak ada di jalan Allah, ketaatan kepada Allah, tidak mengikuti tuntunan yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faman abta'a fala yusri' lahu nasabuh. Ketika mereka memang tidak sesuai di dalam membawa, di dalam menjalankan apa yang datang dari agama Islam, dengan nasabnya tidak akan bisa memberikan peringkat lebih kepada mereka. Tidak ada. Karena pada dasarnya kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Ini beberapa dasar-dasar yang juga perlu kita ketahui tentang mereka selaku manusia, sesama manusia. Tetap kita berhubungan baik, berhubungan baik, berbuat baik dengan batasan-batasan yang juga memang sudah diatur di dalam agama. Yang menghina pembagian tauhid. Nah, ini masalah juga poin-poin yang tidak terlalu mendasar sebenarnya. Mereka yang mungkin belum sampai ilmu yang kita pelajari, atau padahal beberapa poin-poin ini sebenarnya adalah sebagai bentuk hanya untuk mengantarkan, memudahkan, memahami daripada yang namanya tauhid. Di dalam pembagian tauhid yang kita kenal, masih ada beberapa saudara-saudara kita yang lain yang mungkin mereka pemahamannya dalam tauhid berbeda dengan kita. Mereka mengkoreksi bahkan sampai menyalahkan daripada pembagian yang ada di dalam akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Dan ini bisa saja berbeda, gitu kan, selama tidak sampai kepada hal-hal yang sampai nanti misalnya berlebih-lebihan. Selama sifatnya mengkoreksi, menyalahkan, kembalikan kepada mereka, kepada mereka. Wallahu a'lam. Ini termasuk salah satu tantangan. Sebagaimana yang kami jelaskan tadi, salah satu bentuk tantangan daripada ahli sunnah wal jamaah yang mengajak kepada pemahaman salaf, pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah yang dibawa oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yaitu tidak akan mudah. Pasti akan selalu mendapatkan tantangan dan rintangan. Tetapi kita jangan kecil hati, kita tetap bersabar, kita teguh di dalamnya, dan kita harus selalu meningkatkan bagaimana kita di dalam mempelajari agama ini, sunnah ini, dan bagaimana kita mempraktekannya dengan seutuhnya, dengan kita menjauhkan daripada hal-hal yang nanti akan menimbulkan daripada perselisihan, perdebatan, bahkan sampai permusuhan sesama umat Islam. Wallahu a'lam. Baik, di dalam mendakwakan agama atau mendakwakan sunnah ini khususnya kepada keluarga, yang lebih khusus misalnya kepada orang tua, ada metodenya khusus, ada caranya khusus. Tentunya dengan selain tahapan-tahapan dan juga dengan porsi-porsi yang sedikit demi sedikit. Kemudian juga yang paling tepat bagi seorang anak, ketika ingin mendakwakan, mengajak orang tuanya, jadikanlah anak yang paling berbakti daripada semua saudara yang lain. Jadikanlah seorang anak yang paling taat kepada Allah, kemudian taat kepada orang tuanya. Dan ketika dalam keluarga besar, jadikanlah keluarga yang bisa memberikan contoh kepada semua keluarga, famili, kerabat yang besar. Jangan kita mendahulukan dengan lisan. Jadikanlah toladan, jadikanlah cermin, tunjukkan kepada mereka yang terbaik yang ada di dalam tuntunan agama dan tuntunan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan contoh toladan yang baik, ini termasuk salah satu metode dakwah yang paling jitu. Lisanul hal afsahu min lisanul maqal. Dengan kita memberikan teladan, memberikan petunjuk, memberikan satu semacam hal-hal yang baik, yang positif kepada mereka, dengan tanpa kita berbicara, ini adalah dakwah yang sangat luar biasa.
Kemudian nanti ke depannya baru demi sedikit kita lanjutkan dengan lisan, dakwah dengan lisan, atau dakwah dengan buku, atau mereka ajak kita ke kajian-kajian, ke majelis ilmu dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita yang awam agar dapat memilih ajaran-ajaran Islam yang murni sempurna, sedangkan kita masih awam dan secara otomatis belum tahu. Seperti yang tadi, singkatnya karena pertanyaannya cukup panjang, mudah-mudahan kami bisa memahaminya secara umum. Seperti yang kami sampaikan tadi, caranya, metodenya, selain kita bisa punya antibodi dan kita akan bisa mengenal Islam yang murni, yang benar, masuklah dalam kajian-kajian, masuklah dalam majelis ilmu. Carilah tempat-tempat majelis taklim, media-media yang di dalamnya sumbernya benar, sumbernya adalah murni, datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang mengajak kepada tuntunan sunnah, yang mengajarkan di dalamnya adab, akhlak, dan juga di dalamnya mengajarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah dengan cara-cara, dengan metode-metode seperti ini, mudah-mudahan sedikit demi sedikit mereka yang belum kenal sunnah akan mengenal sunnah, mereka yang sudah berada dalam sunnah mereka akan semakin kuat dan terbentengi, sehingga insyaallah sunnah akan semakin kuat dan akan semakin tersebar. Cahaya sunnah akan sampai di mana-mana, aroma wanginya sunnah akan sampai juga di mana-mana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan, penjagaan kepada kita semua di mana saja umat Islam, dan juga Allah taala selalu berikan semangat, kesabaran, ketabahan, istiqomah kepada kita di dalam tuntunan Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada siang hari ini mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya buat diri kami. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari diri kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan kami. Dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.